Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati ke Banten, hingga menikah dengan Nyi Mas Kawunganten. Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran agama Islam, ditemani oleh uwaknya yaitu Pangeran Walang Sungsang. Diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam, salah satunya dengan cara diplomatis antar kerajaan. Sehingga Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang banyak mendatangi dan berkunjung ke kerajaan-kerajaan yang ada. Sunan Gunung Jati bersama Pangeran Walang Sungsang mencoba untuk mengajak pemimpin kerajaan-kerajaan tersebut untuk ikut memeluk agama Islam. Penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati bersama Pangeran Walang Sungsang bahkan hingga ke daerah Banten. Pada saat itu yang menjadi penguasa di daerah Banten adalah Ki Gede Kawunganten. Cerita itu berdasar naskah sejarah Babat Cirebon, bertulisan Arab Pegon berbahasa Cirebon Madya, yang diterjemahkan oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat. Sulaiman Sulendraningrat membuat terjemahannya dan menamai bukunya dengan nama Babat Tanah Sunda. Diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati bersama Pangeran Walang Sungsang pergi ke Banten untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Perjalanan ini dilakukan setelah Sunan Gunung Jati dan Pangeran Walang Sungsang berhasil membujuk Prabu Siliwangi untuk masuk Islam. Prabu Siliwangi merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati sendiri. Prabu Siliwangi juga adalah ayah dari Pangeran Walang Sungsang. Setelah berhasil membujuk sang kakek Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati beserta Pangeran Walang Sungsang melanjutkan perjalanan menuju Banten. Sesampainya di Banten, mereka diterima dengan baik oleh Ki Gede Kawunganten. Diceritakan pula dengan diplomatis Sunan Gunung Jati ini, beliau berhasil mengislamkan Ki Gede Kawunganten beserta rakyatnya. Bukan hanya masuk Islam saja, Ki Gede Kawunganten juga menikahkan putrinya Nyi Mas Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Dan kelak perkawinan Sunan Gunung Jati dan Nyi Mas Kawunganten akan lahir Pangeran Saba Kingkin, yang akan menjadi Sultan Banten nantinya. Setelah sebulan tinggal di Banten, Sunan Gunung Jati beserta istrinya, Nyi Mas Kawunganten dan Pangeran Walang Sungsang kembali ke Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati sampai kembali di Cirebon, Sunan Gunung Jati tinggal di pesantrennya yaitu di Gunung Sembung. Itulah kisah Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam ke tanah Banten, hingga akhirnya menikah dengan Nyi Mas Kawunganten.